teman-teman semua. Senang ketemu lagi di PRT malam ini ya. Teman-teman kalau yang belakang bisa maju sedikit biar bertemu bareng ya. Oke, mari kita mulai PRT kita. Mari kita tundukkan kepala kita doa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau lihat kami bersama bisa berkumpul kembali ya Tuhan di malam ini ya Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat ya Tuhan dan keadaan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan pada kami dan keluarga kami selama minggu-minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami ingin berdoa dan mengucap syukur dan memuji Engkau malam ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di sini ya Tuhan. Biarlah acara ini Engkau ada di sini dan acara dari awal dan akhir berjalan dengan baik ya Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam acara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berhalangan hadir ya Tuhan, biar Kau atau yang sakit ya Tuhan, biar Kau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami ya Tuhan yang sedang berada di luar negeri ya Tuhan, mungkin di Indonesia saat itu Tuhan. Kau jagain dia Tuhan, Kau jagain Tuhan, biar Kau beri kesehatan yang baik Tuhan dengan Ibu Gembala dan Ibu Esti ya Tuhan. Lindungi Tuhan, dan semua misinya untuk memuliakan nama Kau berhasil ya Tuhan, dan kembali mereka selamat kembali sini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Kau buka hati pikiran kami ya Tuhan, biar kami bisa menerima firman yang disampaikan malam ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan lagu pertama kita. Saya ada post di grup itu, di WhatsApp grup. Lagu pertamanya Ajarilah Kami Bahasa Cinta. Kalian juga mungkin sudah hafal juga ya. Oke teman-teman yang masih bisa berdiri, mari bangkit berdiri. Yang nggak bisa berdiri, silakan duduk tetap. Reminders of your moderate to severe Crohn's disease or ulcerative colitis can make it hard to be there when it matters. Ajarilah
sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku termakan sekelumit liliku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Lebih baik kita panjatkan doa musik kita dengan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu. Bapa, kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada hariku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
karuniamu, kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari ku mendapatkan, kau ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Siapakah kami jika kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat? Semua hanya karena pertolongan, penyertaan, dan pimpinanmu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat dari hari lepas hari adalah baik adanya. Tidak ada kesalahan dan tidak ada sedikit pun kejahatan yang kau berikan kepada kami. Tapi semua adalah baik adanya. Walaupun banyak hal kami tidak mengerti dalam dunia ini, tapi satu hal kami percaya, Tuhan kami yang telah mati dan bangkit bagi kami, menyediakan rencana yang terbaik, rancangan yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, di malam hari ini, kami berkumpul karena kami menyadari kami membutuhkan firman Tuhan. Sehingga kami dalam melangkah, kami tidak dimudahkan oleh dunia ini, digampangkan oleh dunia ini sehingga kami jatuh. Tapi kami berpegang hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu yang berkenan, sehingga suara hati Tuhan boleh disampaikan dan jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang kami dengar. Melalui kesaksian yang kami dengar, membuktikan kami memiliki Tuhan yang hidup, yang mampu menolong tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengar dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kelahiran Yesus, kehidupan maupun pelayanannya di dunia. Dan minggu lalu kita telah mempelajari tentang kematian Yesus. Dan malam hari ini kita lanjutkan dan kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Saudara, sebagaimana dicatat dalam Injil, setelah Yesus wafat, jenazah Yesus ditempatkan di sebuah makam, di mana makam itu adalah milik dari Yusuf Arimatea. Dan 3 hari setelah penguburannya, Yesus bangkit dari kematian. Dan mari saudara, kita mau baca ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama terambil dari Lukas 24 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lukas 24 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah mendapatkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lalu mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur. Tetapi ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan pengalaman para perempuan yang pergi ke makam Yesus pada hari pertama minggu itu untuk merawat jenazah Yesus. Dan pada saat mereka datang ke kubur Yesus, mereka menemukan
bahwa penutup kubur telah disingkirkan serta tubuh Yesus sudah tidak ada di sana. Juga kita baca dalam Matius 28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Matius 28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan lihatlah, ia akan mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Itulah yang kukatakan kepadamu." Saudara, ayat-ayat ini menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kubur dan apa yang dikatakan malaikat-malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Setelah kita belajar tentang latar belakang dari kebangkitan Yesus, saat ini kita mau belajar ada beberapa hal sekitar kebangkitan Yesus. Yang pertama, bukti-bukti kebangkitan Kristus. Pertama, bukti dari kebangkitan Kristus adalah pertama, kubur kosong. Kitab suci mencatat bahwa kubur Yesus ditemukan kosong pada hari ketiga setelah penyalibannya. Dan kain kafan yang ditinggalkan di dalam kubur itu juga menandakan telah terjadinya suatu kejadian yang luar biasa di sana. Ini kita bisa baca dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Cukup panjang saudara, saya ringkas, di mana ayat ini menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Dan di sana mereka melihat batu kubur telah digulingkan oleh seorang malaikat yang kemudian mengumumkan bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat itu juga meminta para perempuan itu untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya yang akan mereka temui nanti di Galilea. Dan segera setelah itu Yesus sendiri menjumpai murid-muridnya, memberi salam dan mengutus mereka untuk memberitahu kepada saudara-saudaranya dan pergi ke Galilea agar dapat melihat Yesus. Juga di dalam Markus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di mana ayat ini menceritakan tentang ketiga wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, yang pergi ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu setelah hari Sabat. Dan mereka datang untuk mengurapi Yesus, jenazah Yesus mau diurapi, tapi mereka menemukan kubur kosong. Dan akhirnya mereka bertemu dengan malaikat dan memberitahukan bahwa malaikat itu memberitahukan bahwa mereka harus pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Bukti kedua tentang kebangkitan Yesus adalah penampakannya, di mana Yesus pertama menampakkan diri yang tadi kita baca kepada Maria Magdalena. Kita baca dalam Markus 16 ayat ke-9 maupun Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua, Yesus juga menampakkan diri kepada para murid waktu mereka berjalan ke Emmaus. Ini kita bisa baca dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 32. Di mana diceritakan ketika murid melakukan perjalanan ke Emmaus, dua orang murid Yesus ini bertemu dengan Yesus. Tapi mereka tidak mengenali Yesus pada saat perjalanan itu. Dan Yesus pada saat itu menjelaskan tentang kitab suci. Tapi muridnya atau kedua murid itu tidak mengenali Yesus. Sampai akhirnya ketika mereka sudah berada di Emmaus dan pada acara makan malam, barulah Yesus menjelaskan siapa dirinya. Dan saat mereka tahu bahwa yang mereka pada saat mereka berbicara dengan Yesus, murid-murid Yesus
menjadi semangat untuk bisa memberitakan Injil. Dan yang ketiga, penampakan Yesus adalah kepada Thomas yang ragu, di mana Yesus memberikan bukti nyata dengan memperlihatkan dirinya dan luka-lukanya. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Di mana ayat ini mengisahkan tentang peristiwa saat Thomas, salah satu murid, tidak hadir ketika Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu murid-murid lain mengatakan, kami telah melihat Yesus, kami telah bertemu Yesus, Thomas bilang, saya nggak percaya. Sebelum saya mencolokkan jari saya ke lubang bekas paku Yesus dan memasukkan jari saya ke dalam lambungnya, baru saya percaya. Dan 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan kali ini Thomas hadir di sana. Dan saat itulah Yesus menantang Thomas untuk menaruh jarinya di bekas luka maupun di dalam lambungnya. Dan saat itulah Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, penampakan-penampakan yang Yesus lakukan, saudara, ini terjadi berulang kali selama 40 hari, yang menunjukkan bahwa kehadiran Yesus, kebangkitan Yesus itu sungguh-sungguh nyata. Bukti yang ketiga tentang kebangkitan Yesus adalah perubahan drastis dari para murid, di mana para murid yang awalnya ketakutan, yang ragu, yang khawatir, dan bersembunyi setelah kematian Yesus, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani, yang militan, dan penuh semangat setelah kebangkitan Yesus. Mereka tidak ragu lagi untuk memberitakan Injil, yang menunjukkan keyakinan yang kuat akan kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai ayat 31, di mana ayat ini menunjukkan keberanian para murid untuk terus memberitakan Injil meskipun ada ancaman dari penguasa. Karena apa mereka menjadi berani? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan kekuatan ilahi. Kuasa kebangkitan Yesus memampukan para murid untuk menjadi berani memberitakan Injil Kerajaan Surga, karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Yang keempat, bukti dari kebangkitan Yesus adalah kenaikan Yesus ke surga. Ini menjadi salah satu bukti Yesus bangkit, karena dia naik ke surga. Namun bagian kenaikan nanti akan kita bahas lebih rinci minggu yang akan datang. Dan yang kelima, saudara, bukti dari kebangkitan Yesus adalah kesaksian banyak orang. Saudara, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Yesus tidak hanya menampakkan diri hanya kepada 12 muridnya saja, tapi Yesus menampakkan diri juga kepada Yakobus dan juga kepada lebih dari 500 orang. Ini kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. 1 Korintus 15 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia atau Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara, adanya kesaksian-kesaksian ini dan banyak saksi-saksi ini membuat kemungkinan bahwa konspirasi atau halusinasi itu dipatahkan. Karena pada saat itu berkembang suatu pengajaran atau banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit.
Tapi melalui kesaksian-kesaksian ini membuktikan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan yang keenam, bukti dari kebangkitan Yesus adalah para sejarawan non-Kristen menyatakan bahwa Yesus bangkit. Yang pertama, pada abad pertama, seorang sejarawan dari Yahudi yang bernama Flavius Josephus, di mana dalam karyanya yang bernama Antiquitas Judaiciae, dia melaporkan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Meskipun saudara ada perdebatan pada saat itu tentang keaslian beberapa bagian teksnya, tapi keberadaan dan kutipan tentang Yesus ini menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Dan pada akhir abad pertama dan awal abad kedua, seorang sejarawan dari Romawi yang bernama Tacitus, dia menyebutkan bahwa Kristus dan pengikutnya yang bernama Kristen, serta menyebutkan penganiayaan Kristus di bawah Nero. Saudara, walaupun para sejarawan khususnya Tacitus tidak jelas-jelas menjelaskan tentang keberadaan Yesus, tapi sumber-sumber yang telah ada ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dengan dia menyebutkan bahwa memang ada para pengikut Yesus dan telah terjadi penganiayaan terhadap Yesus dan para pengikutnya. Di mana statement ini menguatkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Lalu apa pentingnya dari sumber-sumber non-Kristen ini, saudara? Pentingnya sumber-sumber dari non-Kristen yang menyebutkan atau mengakui tentang Yesus bangkit adalah fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan bahwa itu hanya cerita kosong, itu hanya omong kosong, itu hanya cerita dongeng. Tapi orang-orang non-Kristen pun mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sehingga banyak para sejarawan menganggap bukti-bukti ini cukup kuat untuk meyakinkan banyak orang akan kebenaran kebangkitan Yesus. Dan berikutnya saudara, kita akan belajar mengenai makna dan arti kebangkitan Yesus. Apa makna dari kebangkitan Yesus? Yang pertama adalah maknanya adalah kemenangan atas dosa dan maut, di mana kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya yang definitif. Apa itu definitif? Definitif adalah sudah pasti dan bukan sementara, bahwa Yesus menang atas kuasa dosa dan kuasa kematian. Yesus berkuasa atas maut dan telah mengalahkan iblis. Kuasa kebangkitan Yesus memampukan orang percaya untuk mengalahkan dosa, bertahan dalam penderitaan, dan tetap setia di tengah kesulitan. Dan kebangkitan Kristus seharusnya membawa perubahan diri dari manusia lama menjadi manusia baru, agar hidup semakin menyerupai Kristus. Saudara, saya membaca sebuah cerita tentang kesaksian seorang anak gadis yang berusia 20 tahun yang memiliki riwayat jatuh ke dalam dosa seksual sejak SMP. Kisah ini bermula, kita sebut saja namanya siapa? Henny lah, Henny. Kita sebut saja namanya Henny. Henny sejak dia duduk di SMP, kelas 2 SMP, dia berpacaran dengan teman gerejanya, seorang pemain keyboard. Dan Henny menganggap bahwa sebagai pemain keyboard di gereja, pasti anak laki-laki ini adalah anak yang baik, yang menghargai dia. Namun saudara, nyatanya tidak sama sekali. Suatu waktu,
ketika orang tua Henny sedang berpergian, pacarnya ini datang ke rumahnya. Ya mulanya mereka hanya ngobrol biasa saja. Tapi akhirnya si pria ini mulai melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan dalam hal berpacaran. Memang saat itu mereka tidak melakukan hubungan badan. Tapi hari itu menjadi awal dari kejatuhan si Henny di dalam dosa seksual. Setelah peristiwa itu, si Henny memutuskan hubungan dengan pacarnya karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi godaan untuk terjatuh di dalam dosa seksual pun itu datang kembali pada dirinya. Dan secara tidak sengaja, dia melihat video porno di ponsel bapaknya. Dan akhirnya, untuk memuaskan rasa ingin tahunya dia, si Henny pun mulai membaca cerita-cerita atau buku-buku porno. Dan tidak sampai di situ juga, saudara. Rasa ingin tahunya kembali ini meningkat menjadi praktek masturbasi. Dan si Henny menjadi ketagihan, sehingga dia terus melakukan masturbasi terus-menerus. Dan setiap kali dia selesai melakukan masturbasi, ada perasaan bersalah dalam dirinya. Lalu berbagai usaha untuk berhenti dia lakukan. Seperti mengikuti seminar tentang pornografi, membaca artikel-artikel tentang bagaimana bisa lepas dari dosa seksual. Namun itu semua tidak mampu untuk dapat dia keluar dari jeratan dosa seksual ini. Ketika dia merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus melakukan apa, di satu malam, dalam kondisi yang sangat frustrasi, si Henny ini berdoa sambil bersujud di hadapan Tuhan, yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Dan dalam doa itu, dia menangis sejadi-jadinya dan mohon ampun kepada Tuhan. Dan sampai di titik itu dia menyadari bahwa usahanya untuk melepaskan diri dari dosa itu dengan kekuatannya itu tidak membuahkan hasil. Semakin dia merasa mampu menyelesaikan pergumulan dosanya dengan usahanya sendiri, itu justru semakin dia tidak mampu membereskannya. Namun di malam itu, ketika dia bersujud di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang dia lakukan di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan memampukan dia, menolong dia. Sehingga perlahan-lahan Henny mampu bangkit dan menang terhadap dosa seksual. Dengan bersandar pada anugerah Allah dan pada bukan usaha-usahanya sendiri, Henny mampu menjadi pemenang. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah mendapatkan kebangkitan Kristus? Berapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Adakah perubahan-perubahan dalam diri saudara? Yang dulunya saudara hidup di dalam dosa, sekarang saudara adalah menjadi pemenang. Atau saudara berkata, saya masih seperti yang dulu. Saudara, melalui kebangkitan Kristus, saudara dimampukan mengalahkan dosa dan tetap bertahan dalam segala tantangan yang saudara hadapi. Dan ini membuktikan bahwa saudara sudah menjadi manusia baru yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Kebangkitan Yesus menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas maut dan kematian. Dan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dari orang yang dirasuki.
Dan ini menunjukkan otoritas Yesus atas penyakit dan roh jahat. Dan mujizat 5 roti dan 2 ikan ini menunjukkan kuasa Yesus untuk mencukupkan segala kebutuhan dan mampu mengadakan mujizat. Saudara, saya membaca sebuah cerita, ada seorang anak yang bernama Anto. Dia sedang bermain dengan teman-temannya di halaman gereja. Dan pada saat si Anto sedang bermain dengan teman-temannya, dia melihat di seberang jalan ada 3 orang anak sedang bermain sepatu roda. Dan si Anto dari dulu ternyata dia pengen sekali memiliki sepatu roda. Lalu akhirnya si Anto ini mendatangi orang tuanya dan berkata bahwa dia pengen dibeli sepatu roda. Tapi orang tuanya bilang, Anto, mama papa tidak punya uang. Dan sepatu roda itu sangat mahal. Dan akhirnya Anto hanya bisa menginginkannya dalam hati. Suatu hari saudara di sekolah minggu, guru sekolah minggunya menceritakan tentang mujizat-mujizat yang pernah Yesus lakukan. Seperti menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, memberi makan 5.000 orang. Dan di akhir dari cerita-cerita itu, guru sekolah minggunya meminta kepada murid-muridnya untuk menghafalkan sebuah kalimat. Di mana kalimat itu adalah Tuhan Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Dan setelah Anto hafal kalimat itu, Anto sadar bahwa dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampu mencukupi kebutuhannya. Dan Tuhan mampu memberikan sepatu roda baginya. Dan mulai saat itu, setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam, Anto berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan sepatu roda kepadanya. Sehingga suatu hari saudara, tiba-tiba ada seorang teman dari papanya Anto yang bernama Bapak Suwardi menelpon bapaknya Anto dan meminta agar salah satu keluarga untuk datang ke rumah Bapak Suwardi ini. Awalnya mereka nggak tahu kenapa Pak Suwardi meminta mereka untuk datang ke rumah Bapak Suwardi ini. Akhirnya diutuslah kakaknya si Anto untuk ke rumahnya si Pak Suwardi ini. Sepulang kakaknya dari rumah Pak Suwardi, mereka sangat terkejut karena ternyata kakaknya membawa sepatu roda dan diberikan kepada Anto. Saudara, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di mana kita memiliki Tuhan yang berkuasa dan mampu melakukan mujizat dan mencukupi segala kebutuhan kita. Izinkan saya bertanya, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Pekerjaan, keuangan, keluarga, sekolah, rumah tangga, sakit penyakit, atau apa saudara? Ingatlah, apapun pergumulanmu, Allah sanggup menolong saudara. Sebab Dia Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan mujizat dalam setiap pergumulan yang saudara hadapi. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makna kebangkitan Kristus yang ketiga adalah jaminan hidup kekal, di mana kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada umat percaya dan kehidupan abadi di dalam kerajaan Allah. Saudara, saya membaca juga sebuah cerita, ada seorang ibu yang terbeban melayani orang sakit. Kita kasih nama aja si Ibu Dewi lah. Di mana Ibu Dewi ini suatu hari dia pergi ke rumah sakit
untuk mendoakan orang-orang sakit. Dan saat itu Ibu Dewi bertemu dengan seorang pasien muda yang terkena penyakit kanker, di mana pasien muda ini usianya sekitar 19 sampai 20 tahun. Kita sebut saja namanya Santi. Lalu akhirnya Ibu Dewi dan Santi bertukar nomor telepon. 2 minggu kemudian, Ibu Dewi datang lagi ke rumah sakit itu untuk menemui Santi. Tapi ternyata Santi sudah pulang ke rumah. Namun saudara, walaupun dia tidak bertemu dengan si Santi, Ibu Dewi tetap memberikan atau mengirim SMS ataupun membagikan kata-kata yang menguatkan tentang firman Tuhan. Dan dia juga menanyakan kabar tentang Santi. Apakah Santi sudah dioperasi, apakah Santi sudah sembuh, ataupun juga mungkin Santi sudah melakukan kegiatan yang normal lagi karena sudah sembuh. Namun setiap kali dia mengirim SMS kepada Santi, tidak satu pun SMS yang dijawab atau dibalas oleh Santi. Tapi Ibu Dewi tetap setia mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan. Beberapa bulan kemudian, Ibu Dewi menerima telepon dari seorang ibu dan memberitahukan bahwa Santi baru saja meninggal dunia. Dan ternyata ibu ini adalah mamanya Santi. Dan ibu ini berterima kasih atas SMS yang Ibu Dewi kirim dan meminta maaf karena Santi tidak pernah membalas. Dan menurut ibu ini, kondisi Santi sangat lemah sehingga dia tidak dapat membalas SMS Ibu Dewi. Dan disitulah awal perkenalan Ibu Dewi dengan mamanya Santi ini. Dan mamanya Santi menceritakan bahwa Santi adalah seorang anak yang sangat luar biasa. Selama 1,5 tahun Santi sakit, tapi tidak sekalipun dia mengeluh. Dan tidak pernah dia menyalahkan Tuhan. Bahkan Santi pernah berkata kepada mamanya, "Mama jangan sedih, aku tidak menderita kok. Tuhan itu baik." Dan ini sungguh membuat mamanya Santi heran dan kagum kepada anaknya. Karena mamanya ini sangat tahu bahwa Santi begitu merasakan kesakitan. Bahkan jika ibu jari kakinya disentuh sedikit saja, sakitnya sangat luar biasa. Dan mamanya selalu bertanya, dari mana kekuatan anakku untuk dapat menahan sakit itu? Dan menurut mamanya Santi, biasanya jika Santi benar-benar merasa sakit, ia meminta kepada orang tuanya untuk keluar dari kamarnya. Dan ia ingin sendirian di kamar itu. Dan setelah beberapa saat, baru dia memanggil kembali orang tuanya masuk. Dan setelah orang tuanya masuk, sikap Santi biasa aja, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan di depan orang tuanya, Santi tidak pernah menunjukkan rasa sakit. Dan jika ada orang yang bertanya bagaimana keadaannya, dia akan berkata, "Aku baik-baik saja kok." Bahkan dia tertawa. Dan semua ini mengagumkan orang tuanya. Bagaimana mungkin anak seusia ini bisa menahan rasa sakit seperti itu? Dan suatu hari, Santi pernah berkata kepada papanya sambil memeluk papanya, Papa jangan khawatir. Kita sudah menang." Pada saat itu papa mamanya hanya mengiyakan perkataan Santi. Tapi sebenarnya mereka bingung, tidak mengerti maksud dari perkataan Santi yang menang itu. Apanya yang menang? Menang dari apa? Ternyata saudara, kemenangan yang dimaksud Santi adalah kemenangan
Kristus atas dosa, maut, dan iblis. Di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya, Kristus memberikan jaminan hidup kekal dan kekuatan bagi setiap yang percaya kepadanya. Dan inilah yang membuat Santi tidak memiliki rasa takut dan khawatir terhadap kematian. Santi yakin bahwa dia akan menerima kehidupan kekal melalui kebangkitan Yesus. Tanpa kuasa kebangkitan Yesus, tidak banyak orang yang bisa setegar itu saat berhadapan dengan rasa sakit dan maut. Namun sebagai anak Tuhan, kita sudah dibebaskan dari perhambaan pada rasa takut akan maut dan memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir saudara, makna dari kebangkitan Kristus adalah bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar kebenaran Injil. Kebangkitan Yesus adalah fondasi iman Kristen dan kebenaran Injil. Tanpa kebangkitan, iman orang percaya dan pemberitaan Injil menjadi sia-sia. Orang percaya memiliki panggilan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan menceritakan kebaikannya dan melakukan perbuatan kasih kepada sesama. Saya teringat akan sebuah cerita. Ada sebuah keluarga, sepasang suami istri, di mana dalam kehidupan pernikahan mereka, si istri ini selalu mengalami perlakuan yang kasar dari suaminya. Di mana suaminya ini sering berselingkuh, pulang malam dalam keadaan mabuk, dan sering memukul istrinya. Sehingga suatu saat, suaminya ini jatuh sakit dan mengalami stroke. Dan sebenarnya saudara, saat itulah waktu yang tepat bagi istrinya untuk membalas dendam, bukan? Karena suaminya tidak berdaya. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Si istri tetap merawat suaminya. Dia memandikan suaminya, mengantar suaminya ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, menemaninya nonton TV, menyuapi makanan bagi suaminya, dan selalu berkata ramah terhadap suaminya. Sampai suatu waktu, si suami berkata, "Mengapa kamu tetap baik kepadaku? Bukankah selama ini aku telah menyakitimu?" Tapi si istri bilang, "Sebagaimana Yesus mengampuniku dan menerimaku kembali, maka sebagai orang percaya, aku pun harus melakukan hal yang sama. Yesus mengasihimu." Dan saat itulah saudara, mendengar perkataan istrinya, suaminya langsung menangis dan menyadari kesalahannya. Dan hari itu, si suami bertobat dan minta dibaptiskan. Melalui kesaksian hidup istrinya, si suami dimenangkan. Bagaimana dengan saudara? Apakah hidup saudara sudah menjadi kesaksian baik bagi orang lain? Membawa orang lain kepada Kristus? Atau sebaliknya? Kalau saudara sungguh-sungguh sudah menerima kebangkitan Kristus, pastilah hidup saudara adalah hidup yang diubahkan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga melalui hidupmu,
orang lain dapat melihat Kristus dan membawa mereka kepada Kristus. Saudara mau? Mau? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mampu melakukan segala mujizat. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami yang telah dibangkitkan dengan Engkau, sehingga hidup kami yang sementara di dunia ini menjadi kesaksian yang nyata, kesaksian yang hidup, sehingga melalui hidup kami banyak orang boleh dibawa kepada Engkau dan hidup kami boleh mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kami telah dibangkitkan bersama dengan Kau, hidup kami yang lama sudah menjadi baru dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.